Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang terbaik. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition, di mana model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition adalah salah satu model pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam membaca, menulis, memahami kosakata, dan seni berbahasa. Sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran ini, yakni yang pertama, membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang siswa secara heterogen. Yang kedua, guru memberikan wacana atau clipping sesuai dengan topik pembelajaran. Yang ketiga, siswa bekerja sama, saling membacakan dan menemukan ide pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana atau clipping dan ditulis pada lembar kertas. Yang keempat, mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. Yang kelima, guru dan siswa membuat kesimpulan bersama, serta yang terakhir adalah penutup. Nah, agar lebih memahami terkait model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition ini, maka saya akan memberikan contoh real pengaplikasian pada materi ekonomi, yakni tentang ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Alhamdulillah. Baik, siapa yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah, semua berangkat ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, materi minggu lalu kita telah belajar tentang sistem ekonomi, maka sekarang kita akan belajar mengenai ketenagakerjaan. Di era pandemi seperti ini, banyak orang-orang di sekitar kita yang sedang mencari pekerjaan. Para pemuda-pemuda sedang mengantri untuk mencari pekerjaan. Lalu ada juga orang yang di PHK karena pandemi sekarang ini. Nah, dua hal tersebut termasuk dalam permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Maka, pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai ketenagakerjaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep ketenagakerjaan, serta yang kedua, peserta didik dapat mengetahui masalah ketenagakerjaan serta cara mengatasinya. Nah, jadi ketenagakerjaan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan jika tenaga kerja itu adalah sumber daya manusia, merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pada pembangunan. Masalah-masalah ketenagakerjaan itu semakin kompleks seiring bertambahnya dengan jumlah penduduk yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Nah, terdapat berbagai macam jenis tenaga kerja. Maka sekarang saya akan bagi kelompok kalian terdiri dari 4 orang, satu kelompoknya. Dan juga saya beri ini, lembar wacana ini yang berisi tentang materi ketenagakerjaan. Nanti kalian buat ide pokok atau hal-hal penting dan dicatat, lalu nanti dipresentasikan ke depan kelas ya. Nah, saya akan bagi kelompoknya depan dan belakang saja ya. Silahkan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, 4 orang, silahkan. Nah, boleh untuk kelompok 1 segera membacakan hasilnya ke depan kelas. Perwakilan saja tidak apa-apa. Nah, baik, terima kasih dari kelompok 1. Silahkan kelompok 2 untuk membacakan hasilnya ke depan kelas. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai jenis-jenis tenaga kerja yang sudah
kalian paparkan di depan kelas. Jadi tenaga kerja itu terdapat 4 bagian, yakni menurut sifat, kualitas, fungsi pokok dalam perusahaan, serta hubungan dengan produk. Jadi yang menurut sifat ini ada tenaga kerja jasmaniah dan tenaga kerja rohaniah. Yang menurut kualitasnya ada tenaga kerja terdidik, terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Yang menurut fungsi pokok dalam perusahaan yakni ada tenaga kerja bagian produksi, tenaga kerja bagian pemasaran dan tenaga kerja umum dan administrasi, serta yang bagian hubungan dengan produk ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Setelah pembelajaran ini, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama adalah ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di mana tenaga kerja itu ada berbagai macam jenis, menurut sifat, kualitas, fungsi pokok dalam perusahaan, dan hubungan dengan produk. Baik, materi kita hari ini telah selesai. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Kita sudah menyimpulkan, dan mari kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pengaplikasian mengenai model pembelajaran Cooperative Integrated Trading and Composition pada materi ekonomi yakni ketenagakerjaan. Nah, kesimpulannya, untuk menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated and Composition ini, peserta didik dapat belajar secara mandiri untuk menganalisis masalah, menemukan ide pokok dalam permasalahan, dan menyimpulkannya. Dengan begitu, peserta didik akan menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan gagasannya dan mengutarakan pendapatnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.